Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramuditya dengan NIM 1904010127 dari kelas IKIS 4D, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, di mana materi yang akan dibawakan ialah materi yang pertama, fungsi dan peranan bank sentral. Pada dasarnya, bank sentral adalah sebuah institusi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Tugas utama dari Bank Sentral tercantum dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 yang terdapat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral dan adapun tugas umumnya ialah untuk menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan, dan mengawasi kegiatan perbankan dan pengkreditan. Adapun peran bank sentral ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran uang. Siapa yang tidak mengenal uang? Bahkan anak kecil pun sudah bisa membedakan yang mana yang dinamakan uang. Tentu uang dapat digunakan untuk membeli apa saja, mulai dari barang hingga jasa, membayar utang-utang, dan menimbun kekayaan. Uang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kamu jika pergerakan uang dalam perekonomian itu dipengaruhi oleh adanya teori, yaitu teori permintaan dan teori penawaran uang? Nah, permintaan uang merupakan istilah bagi para ekonom dalam menjelaskan alasan suatu individu atau perusahaan dalam memegang sejumlah uang. Namun, yang perlu kita ingat bahwa uang yang dimaksud ialah uang dalam bentuk fisiknya, bukan dalam bentuk obligasi atau saham. Adapun jika dilihat secara garis besar, alasan mengapa individu atau suatu perusahaan selalu ingin memegang uang ialah yang pertama, yaitu karena adanya kebutuhan untuk melakukan transaksi. Dengan memegang uang, orang dapat menggunakannya kapanpun mereka membutuhkannya. Ini membedakan ketika kita memegang aset keuangan yang memerlukan waktu untuk menguangkan karena kita tidak dapat membayar langsung dengan aset tersebut. Maka kita perlu mencairkan dulu dari aset ke uang. Terus yang kedua yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Orang memegang uang ekstra untuk kebutuhan atau keadaan tak terduga yang memerlukan pengeluaran uang tunai. Secara umum, individu memegang uang tunai untuk mengatasi ketidakpastian terkait pendapatan, biaya hidup, biaya medis yang tidak terjangkau, dan perlindungan asuransi yang tidak sempurna. Dalam hal ini, permintaan berkorelasi positif dengan total volume transaksi, ukuran transaksi rata-rata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ekonom menjelaskan bahwa permintaan uang adalah fungsi dari pendapatan dan harga. Ceteris paribus. Ketika pendapatan naik, permintaan akan meningkat. Demikian juga ketika harga naik atau inflasi, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang atau jasa yang sama. Frekuensi dan ukuran-ukuran rata-rata transaksi mempengaruhi permintaan. Ketika keduanya meningkat, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli suatu kebutuhan. Kebanyakan orang menyimpan uangnya di bank, terutama ketika aset keuangannya seperti saham dan obligasi belum berkembang.
Oleh karena itu, suku bunga merupakan penentu penting dalam permintaan uang. Ketika suku bunga naik, orang lebih suka menabung daripada memegang uang tunai. Selanjutnya yang kedua ialah penawaran uang. Penawaran uang dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian untuk membiayai transaksi yang dilakukan dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa ketika membahas penawaran uang, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu istilah uang dalam peredaran dan uang beredar. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Uang dalam peredaran merupakan seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar merupakan semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran, ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Selain dua hal tersebut, penawaran uang juga berhubungan dengan peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Penawaran uang merupakan salah satu usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Sama halnya dengan penawaran dalam pasar barang, penawaran uang juga bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Kebijakan bank sentral. Adapun beberapa kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang ialah kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Selanjutnya, tingkat pendapatan masyarakat. Pada dasarnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya ialah tingkat harga. Kenaikan biaya produksi pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Agar hal tersebut bisa terpenuhi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Namun apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Yang terakhir ialah peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.